Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika engkau bertanya, apakah hakikat raja, harap dan khauf, takut, dan apa hukumnya? Apakah yang dimaksud dengan mengharap rahmat Allah? Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan takut kepada Allah? Dan apa hukum kedua-duanya itu? Maka ketahuilah bahwa khauf dan raja itu menurut ulama kita kembali kepada gerak hati. Artinya min af'alil qulub. Takut, mengharap itu urusan pekerjaan hati. Yang dapat dilihat dari zahir tubuh kita hanya tanda-tandanya. Orang takut biasanya tandanya demikian. Orang yang mengharap biasanya tandanya demikian. Itu hanya tandanya. Tapi kalau sebenarnya takut lawan mengharap itu adalah min af'alil qulub, termasuk perbuatan hati. Yang dapat dikuasai oleh manusia hanyalah pendahuluan-pendahuluan. Artinya takut itu, harap itu bisa kita usahakan. Nah, bisa kita dapatkan. Tetapi yang hanya bisa kita usahakan itu hanya merupakan permulaan-permulaannya, mukaddimahnya. Untuk selanjutnya, takut dan harap itu adalah merupakan anugerah Allah kepada kita. Kita bisa takut. Bagaimana mengusahakan takut? Kita hanya mampu mengusahakan permulaan-permulaannya. Untuk selanjutnya itu adalah pemberian dari Allah. Demikian pula mengharap. Para ulama itu berkata khauf yaitu gemetar yang timbul dalam hati. Kenapa timbul gemetar itu? Dari sebab menduga-duga perkara yang dibenci, perkara yang tidak disenangi, perkara yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, yang mengenai dirinya. Isuk saku. Nah, isuk ini aku akan didatangi orang menagih hutang. Maka duitnya membayari kadada. Bila aku kada bayar isuk hutang ini, aku bisa ditangkap polisi. Nah, menduga-duga itu. Isuk nih sampai waktunya aku bayar hutang. Maka bila kada bayar hutang, polisi datang menangkap aku. Nah, itu perkara yang kada disenangi, perkara yang dibenci. Nah, maka dengan demikian dalam hati kita itu ada ketakutan. Nah, ada gemetar. Itulah khauf artinya.
Khasyah sama dengan khauf. Khasyah sama dengan khauf. Hanya saja khasyah mengandung arti ta'zim dan kemegahan. Khasyah itu kita takut, tapi di dalam hati kita ada ta'zim. Misal aku isuk dipanggil oleh guru, oleh atasan untuk mempertanggungjawabkan kesalahanku. Kita takut menghadapi, bukan takut bakal ditampiling sidin, kada. Karena sidin kada pernah menampiling. Takut akan dikurung sidin, sidin kada pernah mengurung manusia. Cuma kita takut besok akan dipanggil sidin, karena yang memanggil ini adalah orang yang takzim, orang yang kita hormati, orang yang kita agungkan. Nah itu ngarani adalah khasyah. Nah, khasyah. Kalau kita takut kepada perampok, takut kepada maling, takut kepada binatang buas, itu dalam bahasa Arab disebut khauf. Nah, khauf. Kita takutan lawan perampok, bukan kita mengagungkan perampok, kada. Bukan mengagungkan binatang buas, kada. Tapi kita takut. Nah, itu ngarannya bahasa Arabnya khauf. Kalau ada dalam hati kita sedikit campur ada mengagungkan, nah itu ngarannya khasyah. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala biasanya khasyah ini. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Nah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang khasyah kepada Allah itu ulama. Hanya saja yang takut beserta takzim dalam hatinya kepada Allah itu hanya ulama. Kalau orang yang bukan ulama itu takutnya kepada Allah bukan khasyah tapi khauf. Karena orang-orang yang bukan ulama itu biasanya takut kepada Allah, takut dimasukkan ke neraka, takut disiksa, takut diberi Tuhan bala. Nah, itu khauf. Kalau ulama-ulama itu takutnya kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar, Allah yang maha memuliakan, menghinakan. Jadi takutnya para ulama itu kepada Allah, bukan kepada siksanya. Makanya disebut yang hanya bisa khasyah kepada Allah itu ulama. Nah, kalau orang-orang biasa lawan Allah itu biasanya khauf, takut. Nah, takut cuma khauf istilahnya. Lawan khauf adalah berani. Takut lawanannya adalah berani. Tetapi kadang-kadang khauf itu menggunakan imbangan aman. Nah, khauf ini bisa lawannya itu aman, bisa lawannya berani. Masihlah takutan kan? Sudah aman. Nah, kan? Ada ampeh takutan. Bisa juga takut itu lawannya adalah berani. Incam lawan si anu wani lah. Wani benar lawan itu kadangnya takutan bang aku. Nah, bisa juga khauf itu berani. Dikatakan khaif dan amin, orang yang takut dan orang yang aman, khauf dan amnun. Aman kepada Allah salah. Apalagi berani kepada Allah makin salah lagi. Bah, kalau Tuhan tuh aman aja ada apa-apa. Nah, itu sudah salah. Apalagi kalau Tuhan berani makin salah lagi. Nah, jadi lawan daripada khauf itu adalah
sesuatu yang salah bagi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang merasa aman, adalah orang yang berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Aku aman aja, kada bakal masuk neraka mati. Aku aman aja, kada bakal disiksa, dikubur. Nah, berarti orang ini menentang Allah. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita agar takut dengan neraka. Allah menyuruh kita agar takut dengan azab kubur. Allah menyuruh kita agar takut dengan menjalani titian siratal mustaqim. Kalau kita beranggapan, aku aman aja kada apa-apa di siratal mustaqim itu. Aku aman aja, kada khawatir lawan azab Allah. Berarti orang ini menentang Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya berani kepada Allah itulah yang menjadi lawan khauf. Berani kepada Allah itulah yang menjadi lawannya takut. Nah, jadi tadi kita dijelaskan bahwa yang kita bisa mengusahakan hanya mukaddimah takut. Hanya permulaan takut. Sedangkan takutnya itu adalah pemberian Allah. Kita hanya bisa mengusahakan permulaan harap. Sedangkan hakikat harapnya itu adalah anugerah Allah. Nah, pendahuluan khauf itu ada 4. Ini yang bisa kita usahakan dan wajib diusahakan. Karena Allah kada akan membebani kita satu kewajiban yang kita kada mampu. Kada mau Tuhan membebani kita, yang kita bakal kada kau menggawi. Bila Allah mewajibkan kepada kita, pasti kita kawa bisa melaksanakan. Yang kita bisa melaksanakan itu adalah permulaan khauf. Nah, permulaan khauf. Kayak kita misalnya hendak ke mana, hendak ke Banjar umpamanya. Nang kita bisanya berjalan menuju motor. Nah, kayaknya sampai di motor lagi maatar kita ke Banjar itu. Mungkin kita berjalan kada sanggup ke Banjar itu. Nah, kita kalau berjalan enggak masuk ke dalam motor, duduk di motor, nah hanya motor yang membawa kita ke Banjar, itu contohnya. Jadi kita bisa hanya masuk ke permulaan, ke pendahuluan takut, kayaknya sudah situ Allah yang mengantar kita kepada takut yang sebenarnya. Satu yang bisa kita usahakan, ingat dosa yang banyak sekali yang telah diperbuat. Ingat dosa. Nah, kalau kita mengingat dosa, kawa benar mengingat dosa. Semalam aku mengambil pun orang, semalam aku mengagaki orang, semalam aku asa paharatnya pada orang, semalam aku menghinakan orang, semalam aku kada sembahyang, semalam aku mengambil harta orang. Kau benar mengatakan itu. Nah, ingat dosa yang banyak sekali yang telah diperbuat. Dan banyaknya musuh yang telah liwat pada orang zalim. Kalau orang zalim, banyaknya aku berisi musuh. Si anu pernah ku aniaya, si anu pernah ku dustai. Si anu pernah ku tipu, si anu pernah ku bunguli, si anu pernah ku larangi. Banyaknya orang yang sudah ku zalim nih. Nah, kita bisa mengingatkan itu. Sedangkan engkau adalah orang yang menerima gadai dengan amal engkau.
Nah, setiap kita berbuat kezaliman kepada orang, amal kita ini gadainya. Amal kita gadainya. Bebayarnya. Kita pernah mengambil hintalu orang, itu mungkin dihitung kena 70 kali sembahyang bayar. 70 kali sembahyang maghrib umpamanya. Kita pernah menghinakan, menjelik-jelikkan orang, itu mungkin dibayar dengan puasa sebulan. Kita pernah mengambil harta orang ini 10.000 rupiah, itu kita bayar dengan 10.000 kali zikir la ilaha illallah. Nah, jadi amal kita itu digadai. Sementara ini tergadai kalau kita belum biriskan kepada orang yang zalim itu. Kita bisa benar mengatakan itu napa ngalihnya mun hendak mun mau kawa benar mengatakan itu. Engkau tidak bisa selamat sesudah engkau berbuat zalim. Kita tidak bisa selamat kalau sudah berbuat zalim itu. Kecuali kita datang kepada orang yang dizalim, kita minta ridha kepadanya, minta dibebaskan daripadanya. Kalau orang yang meridhakan, membebaskan, hanya kita bisa selamat. Selama kita belum bertamu orangnya, selama kita belum minta halal kepadanya, kita kada akan selamat. Kita kada akan selamat. Itu janji Allah. Jar Tuhan, kalau dosa-dosa terhadapku itu bisa kuampuni. Tapi kalau dosa-dosa terhadap manusia itu kada akan terlewatkan. Dari siapapun. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beberapa saat beliau menjelang wafat. Nah, Nabi kita sebelum wafat. Ini Nabi. Contoh. Nabi kita sebelum wafat beberapa hari itu beliau mengumpul para sahabat seluruhnya di masjid. Lalu beliau berpidato. Apa pidato Nabi waktu itu? Ujar Nabi, wahai sahabat-sahabatku, selama aku bergaul dengan kalian, barang siapa yang pernah aku zalim, barang siapa yang pernah aku sakiti, barang siapa yang pernah aku pukul tanpa yang benar, hendaklah dia sekarang membalas kepadaku atau merelakannya. Ini Nabi pun takut. Karena Allah sudah menjanjikan kalau dosa-dosa urusannya kepada Allah itu bisa Allah ampuni. Tapi kalau dosa kepada manusia sarupiah pun kada akan bisa diampuni Allah sebelum orangnya mengikhlaskan. Nah, jadi jar Nabi kita, siapa yang pernah aku merasa bahwa aku ada hutang belum terbayar, lapor. Nyaman dibayari atau dihalalkan. Siapa-siapa yang pernah kupukul tanpa benar, angkat tangan, pukullah aku dan disaksikan. Nah, jadi sahabat ini semuaan mengikhlaskan, menghalalkan kepada Rasulullah. Nah, sahabat ini semuaan mengikhlaskan kepada Rasulullah. Kecuali ada seorang sahabat, wahai sahabat, pian pernah dulu memukul ulun, padahal ulun kada salah. Sekarang ulun nak membalas lawan pian. Oh, takjub sahabat sama sejutaan itu. Wah, waninya nih lawan Nabi. Kalau ada khilaf siapa ngarannya itu? Ukasah kah? Nah, Ukasah. Pian pernah memukul ulun, padahal ulun kada salah. Nah, sekarang ulun hendak membalas memukul pian. Silakan ya Nabi. Berdirilah sahabat tadi. Tongkatnya ini, pukullah aku aja Nabi. Lalu jadi si Ukasah tadi. Waktu itu pian memukul ulun kada berbaju. Jadi pian pun mesti buka baju. Nah, ya Ukasah tadi. Bukalah Nabi kita baju. Nah, dibuka baju Nabi kita. Sidin buka baju Sidin. Begitu Ukasah hendak memukul, sekalinya Ukasah ini bukan hendak memukul Nabi, cuma hendak mencium tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kadang itu kadang mencium awak Nabi. Nah, caranya, jadi Nabi kita buka baju, bukan dipukul oleh Ukasah, tapi si Ukasah ini menciumi tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah ini contoh bahwa kezaliman kepada manusia itu Nabi pun takut. Padahal Nabi kurang apa? Nabi kurang apa? Tapi kalau urusan menzalim manusia, urusan mengambil harta manusia, siapapun hatta Nabi kita pun diproses. Jadi kan mudah mengambil ampun orang. Nabi itu. Nah, jadi kita disuruh mengatakan itu. Yang kedua, yang bisa kita lakukan dalam permulaan khauf itu, ingat akan kerasnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti tidak kuat engkau tahankan. Api neraka itu siksa kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah. Api neraka itu ialah api yang ada pada kita sekarang ini. Namun sudah dibasuh dengan beberapa ratus kali basuh apinya sehingga bisa kita nikmati. Jadi api yang ada dalam dunia ini adalah berasal dari api neraka. Tetapi sudah dibasuh dengan air sehingga api yang ada sekarang ini panasnya itu bisa bermanfaat untuk memasakkan makanan untuk sebagainya. Kalau api neraka yang sebujurnya itu kada dibasuh langsung dikirim ke dunia, maka dunia ini akan hancur luluh. Nah itu azab Allah kepada orang-orang yang mati membawa dosa dan tidak mendapat ampunan dari Allah. Kita kalau mengingat itu, kita kalau membayangkan itu. Nah, kita membaca manakib para aulia Allah. Di situ mereka setiap kali terpikir hendak maksiat. Nah, terpikir hendak maksiat, mereka nyalakan lampu. Nah, nyalakan lampu. Lampu bernyala, surung tangan, wahai tangan, belekam sanggup, nak surung, cam ayo maksiat. Belekam kada sanggup menyandang, paraya maksiat. Para kakan tangan ni ke api. Nah, tahan kada tahan, paraya maksiat. Karena api neraka lebih daripada ini panasnya beberapa ratus kali. Api ini aja kada tahan, apalagi api neraka. Nah, ingat akan kerasnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti tidak kuat engkau tahankan. Maka kada mau mati. Hanya mati habis sudah. Orang dalam dunia dipukuli sedemikian matinya kada sakit lagi. Ya sudah mati. Amun di akhirat itu la yamutu wa la yahya, hidup kada mati kada. Nah, jadi kita merasa sakitnya azab Allah kalau kita mati membawa dosa dan kada diampuni oleh Allah. Merasa. Nah itu yang kita ingatkan kerasnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ingat akan kelemahan diri engkau daripada menahankan siksa Allah. Mampulah kita menahan itu? Kada mampu. Tegapit lawang yang tak ujiak kita. Tegapit lawang sedikit tak ujiak. Apalagi tegapit kubur. Nang diujar Nabi kita, dijelaskan oleh Nabi kita bahwa orang-orang yang mati membawa dosa dengan dosa yang banyak itu dimasukkan di dalam kubur, maka bumi menghimpit dia sehingga terselisihlah tulang-tulang selangkanya. Tulang rusuk yang terselisih. Nang kanan ke sebelah kiri, nang kiri sebelah kanan digapitnya oleh bumi. Nah itu siksa Allah. Tahanlah kita itu, amun tahan, ayo anak maksiat, nah kayak apa di bumi bertandik, kada apa situ. Amun bacang kada tahan, kada usah. Ingat akan kelemahan diri engkau dari menahan siksa Allah. Yang keempat, ingat kekuasaan Allah terhadap diri engkau kapan saja dia kehendaki dan bagaimana saja dia kehendaki. Yang keempat, kita ingat Allah tuh kuasa dengan kita. Kapanpun Allah menghendaki kita mati, kita mati.
Kapanpun Allah menghendaki kita lumpuh, kita lumpuh. Kapanpun Allah menghendaki kita bisu tuli, bisu tuli. Allah kuasa. Detik itu pun Tuhan kuasa. Nah, jadi 4 hal itu merupakan mukaddimah takut ngarannya. Mukaddimah takut. Nah, kita kawae ingat 4 itu. Cuma hasilnya apakah kita takutan atau kada itu Allah yang memberi. Ingat aja dulu berbuat dosa ini. Maulu-ulu orang. Ingat aja. Menzalim orang. Ingat aja neraka itu luar biasa azabnya. Ingat aja semua aneh. Cuma Allah kada memberi takut lawan kita. Kada babai juga. Nah, cuma kita disuruh berusaha mendapatkan takut itu melalui 4 perkara ini tadi. 4 perkara ini. Adapun yang dinamakan raja yaitu kegembiraan hati sebab mengetahui anugerah Allah dan kesenangan hati terhadap keluasan rahmat Allah. Itu ngarannya raja. Harap. Isuk. Pertama, isuk ini aku dapat ini. Yang kedua, isuk itu aku akan diberi ini. Yang ketiga, isuk aku akan dapat hadiah ini. Nah, kayak apa hati kita menghadang isuk itu? Nah, itu ngarannya adalah raja. Itu ngarannya bahasa Quran, bahasa Allah Ta'ala, Al-Quran, raja ngarannya. Kita menghadang itu menghadang isuk nih aku. Pertama ada saruan, bisukan, kamarian, malam, prai bermasak sudah seharian. Yang kedua, isuk ku kasaruan 3 kali. Saya kong rumah tuh kok datangi bunyinya maamploki 100.000, saya kong ngurang 300.000 dapat duit. Itu pulang isuk pulang datang ini kenikmatan. Bah, menghadang isuk kita luar biasa hati kita. Nah, menghadang isuk itu hati kita gembira, menghadang isuk hati kita lapang. Nah, itulah ngarannya raja mengharap tadi. Bukan mengharap-harap nang kada bakal didapat, tapi harap itu lain lagi ngarannya. Mahayal, ini kada, ini yang positif. Sudah ada undangannya, sudah ada ininya, sudah ada karcisnya. Isuk dapat ini, dapat ini. Nah, itu mengharap. Yang demikian ini juga mengharap tadi termasuk gerak hati. Tidak dapat dikuasai oleh hamba. Raja yang dapat dikuasai hamba ialah mengingat-ingat anugerah Allah dan keluasan rahmatnya. Kadang-kadang mengharapkan perkara yang mengkhawatirkan dan mengecewakan juga disebut raja. Yang dimaksud dalam bab ini adalah yang pertama. Mengharap yang nyaman-nyaman, rahmat. Yaitu mengingat-ingat menurut kegembiraan dan kesenangan hati. Lawan raja adalah putus asa. Putus asa, yaitu ingat terlepasnya rahmat Allah dan anugerahnya, serta memutuskan hati dari rahmat Allah. Putus asa ini adalah maksiat yang murni. Lawannya raja itu putus asa. Umpamanya kita ini ada menghutangi orang. Orang tuh bebadah, kayaknya isuk aku bayar. Hati kita tuh ngarannya berharap, gembira, karena isuk orang bayar hutang. Datangi, sekalinya kada kau bayar. Itu ini alasan. Jarnya kaina, minggu kaina. Ada ya aku duit. Hati kita berharap pulang tuh. Minggu kaina datangi, ada kawa pulang bayar. Itu ini alasan. Jarnya kaina bulan dudi. Masih berharap lagi kita. Sawat 5-6 kali didustainya. Nangka 7. Kayaknya jadinya sebulan lagi
kita putus asa sudah ada harapan juga dibayari hutangnya 7 kali didustainya aku. Nah, itu putus asa ngarannya. Putus asa ngarannya. Nah, apakah lawan Tuhan kita seperti itu? Tuhan menjanjikan orang yang sembahyang ini dapat surga, orang yang sembahyang ini dapat ini, orang yang nuntut ilmu matinya syahid. Percaya kan itu? Masa ada harapan juga. Nah, itu putus asa ngarannya. Apakah Tuhan sudah mendustai kita? Apakah Allah sudah ingkar janji lawan kita? Putus asa ini adalah maksiat yang murni. Raja yang merupakan lawan dari putus asa ini adalah fardu ain. Jadi mengharapkan rahmat Allah, nah, itu fardu ain hukumnya. Apabila hamba tidak dapat menemukan jalan untuk enggan berputus asa jikalau tidak dengan raja tadi. Kalau masih ada jalan lain, raja hukumnya sunat. Sesudah meyakini secara keseluruhan mengenai anugerah Allah dan keluasan rahmat Allah. Nah, pendahuluan raja juga ada 4, yaitu supaya kita kau mengharap rahmat Allah nih. Itu ada permulaannya yang bisa kita usahakan. 1, ingat anugerah Allah kepada engkau yang dulu-dulu. Tanpa didahului amal dan tanpa ada orang yang membantu. Kita ingat ya anugerah Tuhan dahulu. Kita kada pernah lawan Tuhan minta diberinya. Adalah kita minta kepada Allah setiap kali hendak guring, ya Allah, hamba hendak guring, peliharakan jasad hamba, jangan sampai kemasukan samut ke dalam telinga, jangan sampai kemasukan pimpijit ke dalam hidung. Nah, pernahlah ada kita berdoa lawan Tuhan angka itu, kada ada hendak guring, tapi nyatanya kita guring berapa tahun sudah guring, agar sudah masuk pimpijit ke dalam hidung kita. Adakah masuk sudah samur ke dalam telinga kita? Kada pernah ada. Itu Tuhan menjaga akan kita tanpa kita minta. Dan Allah kalau kada menjaga kita waktu kita guring itu, berhurung samut ke dalam awak kita ini, masukkan. Dan seekong samut saja atau seekong nyamuk saja masuk ke dalam utak kita, kita mati kesakitan. Macam Namruz, musuh Nabi Ibrahim yang gagah perkasa, tentara ratusan ribu punya tentara. Allah hanya mengirim seekor binatang macam samut masuk ke dalam hidung, terus masuk ke utak, kelupuk-kelupuk Namruz, akhirnya mati kesakitan. Nah, hanya seekor samut yang dikirim Tuhan masuk ke dalam utaknya Namruz. Nah, jadi kita selama ini kada pernah minta jaga akan lawan Tuhan, dijaga akan Tuhan, ha? Dijaga akan Tuhan. Kadang-kadang kita berjalan musafir baik berkendaraan atau apa, kadang-kadang kita ada kali ingat minta pelihara akan Tuhan, jangan sampai menabrak orang, ditabrak orang, digipak orang, menggipak orang. Ternyata tanpa kita minta kita bisa selamat sampai ke tujuan, padahal kita kan tidak minta. Itu Allah yang memelihara kita jangan sampai menggipak orang, menabrak orang. Nah, kita ingat itu kebaikan Allah. Yang kedua, ingat janji Allah, yaitu memberikan ganjaran yang besar dan kemuliaan yang besar sesuai dengan anugerah dan kemuliaannya. Padahal sebenarnya engkau tidak berhak terhadap anugerah itu, karena kalau menurut pekerjaan engkau tentu merupakan perkara sedikit dan remeh. Ingat janji Allah. Allah memberi janji kepada kita bahwa dengan sembahyang sunat subuh 2 rakaat, kan sedikit benar sunat subuh 2 rakaat, rimih benar itu, rimih benar sunat subuh 2 rakaat. Itu Allah memberikan balasan kepada kita lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi kayaknya di akhirat kita dapat mengambilnya. Kada apa-apa, kada lawas juga akhirat. Paling-paling 100 tahun lagi matian nih gamnya semuaan. Kada lawas juga lagi.
Mudah sembahyang sunat subuh 2 rakaat, Allah memberi ganjaran dunia dan isinya. Jadi Allah kada ma'ala-alang kalau memberi, dan Allah pun kada ma'ala-alang menyiksa. Nah, kita ingat itu anugerah Allah. Yang ketiga, ingat akan banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada engkau. Ingat nikmat Allah, diberikan Tuhan sihat, diberikan Tuhan melihat, diberikan Tuhan mendengar, diberikan Tuhan kau berjalan. Dalam masalah agama engkau dan keperluan dunia engkau, kita ingat nikmat kita dipilih Allah jadi manusia, syukur. Kita dipilih Tuhan jadi kambing sembelih orang kita. Tuhan bisa. Dipilihnya kita jadi manusia. Manusia banyak, dipilihnya pulang kita ini orang Islam. Nikmat pulang. Dipilihnya pulang kita jadi orang yang menuntut ilmu. Nah, dari pilihan. Karena dari menuntut ilmu dipilihnya pulang termasuk orang yang kau ma'amalakan ilmu. Dipilihnya pulang. Dari nang ma'amalakan dipilihnya pulang nang diterima amal ibadahnya. Nah, nikmat yang berupa macam-macam bantuan dan anugerah-anugerah yang lembut yang engkau tidak mempunyai hak atau memohon. Padahal mestinya kita kada berhak dapat nikmat itu. Dan kita kada pernah meminta nikmat itu. Tetapi Allah selalu mencurahkan, memberikan kepada kita. Yang keempat, ingat keluasan rahmat Allah. Dan dahulunya rahmat itu mengalahkan kemurkaannya. Serta ingat bahwa Allah adalah Tuhan yang bersifat Rahman, Rahim, yang kaya, pemurah, dan sangat balas kasih kepada para hambanya yang mukmin tapinya. Tuhan kepada hamba yang mukmin itu balas kasihnya luar biasa. Apabila engkau selalu menekuni peringatan 2 macam ini, permulaan takut, permulaan harap, engkau tentu akan sampai kepada rasa takut dan raja dalam keadaan apa saja. Nah, wallahu waliyut taufiq bimannihi wa fadlihi. Nah, ingat situ pasal. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.